Kita maksimalkan PAD Pak. Penghasilan sendiri, sekarang kalau rumah tangga penghasilan sendiri, tidak ada yang mengganggu Pak. Nah, potensi Kabupaten Pindrang ini sangat luar biasa. Di sisi parkir, sumber daya alam, semua lengkap Pak. Tinggal kita mendorong. Nah, ini yang kita cari solusinya. Kemudian, ketika pendapatan itu masuk Pak, itu bukan lari ke kas DPR. Perlu saya perjelas Pak, lari ke kasda. Lari ke kasda Pak, itu berada pada wilayah kepala daerah untuk mengelola, seperti berikan kuasa untuk mengelola keuangan daerah. Kita hanya 3 fungsi Pak. Dari teman-teman bahwa ketika memang ada kekurangan, tolong juga disampaikan ke DPR, sehingga nanti usulan target-target PADE yang dikelola oleh perhubungan itu bisa meningkat Pak. Jangan kinerjanya malah turun ini. Dari tahun ini 2023-2024 itu turun Pak. Turunnya itu di kisaran 50 juta, tapi itu kan tetap turun Pak. 9.830 untuk tepi jalan. Sementara titiknya itu 29 Pak. Jadi kita misalnya berhitung 29 ini dibagi 9,8 dibagi 30 hari. Per harinya itu berapa Pak? Ini juga bisa menjadi bahan ekonominya Bapak. Berapa? 11.998 per hari. Kalau kita tidak berhitungkan kartu itu Pak, susah. Banyak nggak kira-kira per titiknya itu rata-rata 11.000 per hari. Kemudian kita berhitung lagi Pak, di posisi bulan April itu di 100 hari ya. Kemudian realisasi titik itu 36 Pak, maaf kalau salah. 36 ya? Rata-rata parkir di kabupaten lain Pak itu 1 miliar ke atas. Kita ini malah cenderung turun. Makanya ini belum digali Pak. Di 28 titik ini di tepi jalan yang mana-mana saja. Kalau tadi bulan pertama itu cuma dapatnya 11.000 ya? 11.000. Itu berapa motor Pak kira-kira satu titik itu? Kalau dikali 2.000. 6 motor. Ya kan? Ini kan tidak logis Pak. Jadi tolong teman-teman yang bertanggung jawab di pemungut parkir ini, tolong betul-betul Pak, kasihan mereka yang bayar parkir tidak masuk ke kasda. Ini ketika kita berbicara parkir, saya lihat ini Pindrang ini sedikit ada sedikit kekurangan bicara pengelolaan parkirnya ini. Saya lihat kami ini jalan di setiap wilayah ya, daerah parkir-parkiran ini. Saya sempat wawancara ada beberapa tukang parkir. Ini sebenarnya kalau target yang sebenarnya ini tidak masuk di akal sebenarnya kalau menurut saya 950 ya. Nah, padahal hasil kunjungan-kunjungan kami di daerah-daerah lain itu ketika membandingkan antara mereka dengan kita jauh lebih besar Pak. Kita jauh lebih besar. Contoh, misalnya kecamatan aja, Dua Benua, ini kampung saya, ini pasar ini. Itu kemarin Pak Kadis sempat sampaikan bahwa istorannya pasar PK Batu itu cuma 500.000 satu bulan. Itu tidak masuk di akal Pak. Nah, ingin melakukan bahwa kegagalan kemarin ini
bagaimana supaya kita bisa merubah, meninggalkan itu kegagalan itu. Ya, itu tujuan kami. Kami panggil bapak-bapak di sini, kami panggil ke sini tuh ya hanya ngomong bagaimana supaya parkir ini lebih tertata kembali. Jadi kegagalan tahun-tahun kemarin itu kita bagaimana supaya tidak gagal lagi. Itu sih. Senantiasa bahwa setiap hari pasar ada teman-teman yang patroli parkir itu, monokromi kegiatan parkir itu. Ada motor apa namanya yang pelindung. Ya harusnya setelah itu kembali harusnya dia sudah ambil uang. Ya, jadi uang tidak tinggal lama-lama, banyak pikiran nanti. Dan diambil hari itu. Dan ada bapak yang datang di situ, ambil, stop. Ya. Kedua, saya lihat ini mungkin DPR harus mengkaji itu, Pak. Yang saya mau kaji itu adalah 92 yang dikategorikan bahwa hak kita untuk mengambil parkir itu mungkin daftar nama-nama yang bertanggung jawab di situ kami harus pegang, Pak. Ya. Karena kami ada sadari bahwa ada beberapa yang menjadi diberikan amanah, karena amanah menjadi pengurus parkir itu yang memang tidak beres kalau itu orang itu yang diberi, Pak. Ya, silagalek yang pengolekti dan selalu bilang rugi. Ya, disitulah kami juga kalau melihat nama itu, maka kami evaluasi ganti ini supaya kita mencari. Ya. Karena yakin dan percaya kalau saya lihat di sentral saja itu ada beberapa orang yang bertanggung jawab yang tidak kerja. Ya. Saya pasti tahu, Bapak pasti tahu. Iya. Siapa yang tidak kerja tapi dapat uang. Lebih banyak dia dapat daripada PAD kita. Setiap bulan itu dia dapat. Lebih prima ini. Ya. Nah itu semua. Ya. Tapi saya katakan masa kita pemerintah dikalahkan oleh prima. Ya. Kedua adalah ini kan rumah sakit. Kalau kami sudah sampaikan di pembahasan di Keluarga 9 itu 10, 11 bahwa kalau bisa kita kan contoh satu lah. Kita. Dalam bentuk jangan dalam bentuk tunai. Situ satu. Kalau ini contoh, Pak, saya ini tahu, kan saya kira di keuangan bisa kita pasang di situ, Pak. Kan sudah ada portalnya kan. Kalau bentuk tunai tidak tunai nanti di situ, maka kelihatan hasilnya itu, Pak. Langsung kelihatan, Pak. Pasti keuangan sudah membaca bahwa betul hari ini dapat ini, hari ini dapat. Iya, Pak. Kalau saya pernah bicara di keuangan, Pak, katanya ini tahu bisa dipasang di sana, Pak. Iya, saya bicara itu waktu itu. Apa deh suratnya susah deh, Rom. Ini tahu kalau perhubungan mau kami kerjasama, jadi tahu kita pasang ini. Kapan kita pasang? Iya. Saya bilang kenapa ini? Kalau memang artinya niat kita ya, Pak, kan saya kira datang di sini untuk mencarikan solusi, Pak ya. Bukan DPR mau menganu Bapak, bukan Bapak lebih tahu karena ahlinya di situ. Iya. Nah, tapi saya menantang kalau Bapak yang niatnya kita sudah berniat bahwa kita memang pasang di situ, ya coba, mari kita coba berapa bulan ke depan ini. Coba evaluasi di anggaran nanti di bulan 10, 11 itu kita sudah membaca, Pak. Wah, ini lebih baik kalau kita laksanakan seperti itu. Iya. Tinggal mampu nggak Anda laksanakan. Ya. Kalau misalnya Anda tidak mampu, coba kita berpikir, kan pernah kita ya, bagaimana kalau di pihak ketiga kan? Intinya kita di sini adalah menambah pendapatan. Ya. Termasuk yang disampaikan tadi, kalau keluhannya apa? Kalau tenaganya yang kurang bisa nanti kita carikan solusi, atau keanggaran Anda yang kurang. Jujur ada yang bilang begitu. Karena di mana-mana kami melakukan kunjungan perbandingan di daerah-daerah lain, tidak pernah ada yang percaya kalau kami katakan begini targetnya Pindra. Tidak pernah. Kalau mau bicara kabupaten, mungkin jarang yang ada kabupaten yang sama dengan Pindra kalau bicara soal tentara apa. Makanya kami stressing sekali lagi bahwa tolong diterima saran-saran dari teman-teman semua untuk cara dan perbaikan secara institusi. Kemudian khusus pertanian ada materi khusus. Saya mempelajari di parkir ini
teman-teman di bawah apa yang istilahkan tadi Pak Asul komunikasi bahwa preman ini selalu mempertahankan pola lama. Nah, sebenarnya saya tahu bahwa pola lama itu belum bisa tercapai ya. apa istilahkan saya sebenarnya coba-coba dulu mau tarik dari lurus untuk apa itu memberhentikan pola lama itu, sepertinya sulit karena di dalam pengawasan sebenarnya teman-teman juga mengawasi, tapi apa yang disampaikan memang yang banyak kebocoran karena apa petugas parkir memang hidupnya di situ di parkir, jadi pasti kalau bekerja pasti ya bahasa Bugisnya tentu kan iya nasa jam tentu megawala ya. Karena di sini saya hidup. Malah artinya secara pengamatan memang Pak, saya juga biasa amati, saya biasa juga pura-pura menjadi pelanggan parkir. Saya coba parkir dan saya duduk ya karena biasa memang tersebut misalnya bulan saya misalnya baru 2 jam memang ada beberapa motor di situ, tapi itulah dia pasca lagi kalau dia itu mandiri Pak. Ya tentu ibarat air banyak jembatan. Karena ini parkir kan dikelola dulu, ada yang setelah punya lahan, ada yang bekerjakan, ada yang lain. Jadi tapi saya kira itu menjadi catatan dan malah saya berpikir bahwa tidak ada yang lain kalau bukan pihak ketiga. Kalau masih pola-pola ini saya tidak terlalu apa. Iya. Kecuali semua itu presiden diganti bahwa bisa apa yang disampaikan tadi, maksudnya diganti menjadi komitmen, kemudian dibuatkan aturan jukir itu digaji. Sepanjang masih itu Pak diambil, kan kena kantongin 10.000 diberikan rokok lagi, kan habis selesai. Artinya banyak memang biasa 100.000, tapi kan dipakai makan, dipakai minum, apalagi kan. Artinya kalau hitung-hitungan, memang kadang barangkali 70% diambil, kemudian yang lain itu 10%. Jadi yang masuk itu Pak, memang kira-kira 5% bersihnya masuk. Tapi kalau untuk uang kalikon mau maaf sekali kalau bersih. Nah, saya masuk tidak, saya tidak ada permainan. Nah, saya tidak mau kalau ada uang parkir, walaupun misalnya ada kebocoran, saya kasih teman jangan coba-coba makan di uang parkir. Tapi kalau dan lain sebagainya, betul bahwa PAD kita ini memang kita malu Pak dari kabupaten-kabupaten lain, dan di sini kita mau ada solusi yang lebih efektif sehingga PAD kita bertambah, karena seperti yang kita ketahui bahwa Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, semua efisiensi anggaran kalau bukan PAD, kalau bukan dari daerah, itu dari mana lagi kita ada tambahan. Dan saya rasa Pak Kadi sudah menjelaskan bahwa solusinya adalah di pihak ketigakan. Nah, kalau solusinya pihak ketigakan dan seluruh anggota Dewan Komisi 3 setuju, nah kita kembalikan saja ke Dinas Perhubungan, kapan bisanya dia pihak ketigakan, sehingga ini bisa berjalan lancar dan cepat, sehingga PAD kita bertambah seperti yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.